ya. Punya student dan punya non-editing teacher ya. Secara default jadi teman-teman itu punya role-nya itu 3 sebetulnya. Jadi default-nya teman-teman non-editing teacher. Jadi role tertingginya itu non-editing teacher. Di bawahnya student, di bawahnya guest ya. Di bawahnya student, di bawahnya guest. Jadi ada 3 sebetulnya. Jadi begitu Ibu Bapak nanti switch role, pada saat Ibu Bapak switch role ya, ternyata di bawahnya cuma ada student dengan guest. Non-editing teacher-nya itu tidak akan tertulis itu karena Ibu Bapak lah non-editing teacher. Ya. Gitu. Kemudian login. Nah, untuk ya login melalui SIM PKB dan seterusnya. Nanti ini saya akan contohkan ya loginnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini saya contohnya. Kemudian nanti ini masuk. Sorry. Saya log out dulu ya. Nah, jadi kalau teman-teman masuknya kan di sini ya, GTK Belajar Kemdikbud.go.id. Nah, di sini kan. Nah, melalui GTK Belajar Kemdikbud.go.id, Sekolah Penggerak Kemdikbud.go.id, SIM e-learning SIM PKB.id, kemudian masuk LMS 25. Nah, teman-teman itu nanti masuknya ke sini. Ya, masuknya ke sini. Jadi cari nanti guru penggerak. Nah, ini guru penggerak. Nah, klik di sini kan, masuk. Nanti akan dilaksanakan login. Ibu Bapak silakan login di sini, klik. Nah, masuklah ke laman SIM PKB. Nanti teman-teman lihat di sebelah kiri. Di sini ada diklat PGP, PPGP. Ibu Bapak klik saja di sini. Klik, nanti akan diarahkan seperti ini. Nah, akan diarahkan seperti ini, nanti cari bagian Kemendikbud. Nah, ini Kemendikbud, kemudian klik pilih. Klik pilih, nanti akan keluar seperti ini. Nah, kelas-kelasnya ada di mana, Pak? Di sebelah kiri. Nah, di sini, klik ini, kemudian akan cari di bawah. Nah, ini ada diklatku, ya. Diklatku diklik, nanti akan muncul di bawah. Nah, cari nanti ini diklat angkatan 8 PP3 berarti gelombang 3. Ya, gelombang 3 nanti kalau ini diklik maka keluar di sini. Ya. Ya, seperti ini. Nanti keluarnya seperti ini, tautan modul. Ya, diklik tautan modulnya nanti akan masuk ke LMS-nya. Ya, karena ini angkatan ini masih proses ya. Ini sedang proses. Sedang proses dalam sinkronisasi ya. Ini saya ambil contoh yang ini ya. Kemudian klik tautan modul. Nah, langsung masuk ke LMS. Nah, gini ya. Masuk ke LMS. Nah, itu. Jadi semuanya itu akan mengarah ke sana. Jadi kalau teman-teman klik ini nanti kan masuk ke sini ya, guru penggerak, kemudian nanti minta login, kemudian nanti masuk ke sini, pilih diklatku ya, nanti pilih Kemdikbud. Nah, baru tautan modul masuk ke LMS. Ya, begitu. Kemudian skenario pembelajaran. Nah, cukup sepertinya, Prof. Ini, Prof. Ya. Kemudian narasumber yang nanti akan teman-teman dapatkan itu ada di 3 bagian tertentu, di 3 bagian besar, kan? Di 3 bagian. Mbak Elvira, kelihatan nggak ini? Kelihatan. Oh, ini. Narasumber kelihatan? Ya? Narasumber, modul PGP, lokakarya kelihatan. Ya, siap. Ya, takutnya putus, sempat nge-lag. Nah,
Jadi nanti teman-teman itu akan didampingi tiga orang ya, bukan 3 orang, 3 sumber, tiga blok narasumber. Ya, jadi modul PGP itu nanti akan didampingi oleh instruktur modul PGP. Tetapi ada juga yang akan didampingi oleh fasilitator pemandu. Nah, kalau instruktur PGP itu nanti akan mendampingi kaitannya dengan penyelarasan konsep. Tapi nanti fasilitator pemandu itu akan fokus pada kaitannya alur merdeka di modul PGP. Ya, jadi modul PGP itu nanti didampingi oleh dua narasumber, instruktur dan fasilitator pemandu. Kemudian loka karya dan pendampingan individu itu akan ibu bapak didampingi oleh fasilitator pemandu. Fasilitator pemandu ini nanti akan mendampingi ibu bapak kaitannya di loka karya dan pendampingan individu. Sedangkan modul pengajar praktik itu ada khusus instruktur modul pengajar praktik. Ini tim pengembang modul pengajar praktik. Jadi ada 3 nih. Ada instruktur pengembang modul guru penggerak, ada instruktur pengembang modul pengajar praktik, dan fasilitator pemandu guru penggerak. Ya. Nah, ini alur pembekalannya. Jadi kalau lihat alur pembekalannya, jadi teman-teman itu alur pembekalannya itu mulai dari pembukaan nanti nih ya. Ini posisi kita sekarang ada di sini nih, ya, di pembukaan di sini. Sorry, ini saya gini kan deh. Set. Sorry. Nah, posisi kita sekarang ada di sini, ya. Nanti kan ada tes awal nih, jam 3. Kemudian ada penyelarasan konsep. Nah, di setiap modul, nanti paket modul 1, itu ada penyelarasan konsep 2 jam per modul. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini instruktur guru penggerak, modul guru penggerak. Nah, nanti setelah Ibu Bapak diselaraskan konsepnya, nanti Ibu Bapak akan belajar alur merdekanya di paket modul 1. Ada aktivitas yang namanya lembar aktivitas paket 1. Ya, dipelajari nih full paket 1 dengan instrukturnya diberikan, kemudian nanti di LMS-nya nanti akan dilihat alur merdekanya. Ya. Kemudian pembahasan alur merdeka paket 2 dan 3. Paket 2 dan 3 ini tidak sedalam seperti paket 1, hanya sederhana saja, artinya dikenalkan tetapi tidak dalam, ya, dikenalkan tetapi tidak dalam. Kemudian nanti teman-teman akan membahas buku pegangan loka dan PI, ya. Kemudian, nah, di 5 modul pengajar praktik ini oleh instruktur, ini Ibu Bapak akan mempelajari selama 8 hari panjangnya untuk 5 modul ini. 8 hari ini full nanti akan didampingi oleh teman-teman instruktur. Jadi kalau sebelumnya ya di 4 hari pertama, di 1 hari pertama ini tidak ada instruktur maupun fasilitator pemandu, nanti di hari kedua, ketiga, keempat, 2, 3, 4 itu nanti akan didampingi oleh instruktur dan fasilitator pemandu kaitannya dengan penyelarasan konsep, alur merdeka, dan buku pegangan loka dan PI. Ya. Kemudian berikutnya nanti setelah 8 hari pembelajaran bersama tim pengembang modul instruktur pengajar praktik, nanti teman-teman akan masuk lagi ke buku dan bedah buku presentasi loka dan pendampingan individu. Jadi nanti teman-teman itu belajar pendampingan individu dan loka karya itu oleh fasilitator pemandu, dengan fasilitator pemandu. Ya, kemudian belajar penilaian dan pelaporan pengajar praktik itu apa aja sih, bagaimana aja sih, nanti teman-teman akan begitu, ya. Simulasi dan seterusnya, ya, ini akan. Kemudian nah, selanjutnya, ada beberapa lembar aktivitas. Ya, lembar aktivitas yang tadi saya tuliskan di atas adalah lembar aktivitas 1. Lembar aktivitas paket 1 itu nanti teman-teman akan belajar di dalamnya pemahaman alur merdeka paket 1.
Kemudian ada lembar aktivitas paket 2 dan 3. Paket 2 dan 3 itu modul paket 2 dan 3, pemahaman alurnya. Ya, berbeda karena kalau paket 1 itu lengkap. Kalau paket 2 dan 3 itu enggak lengkap. Ya. Cuma ya permukaan saja, tidak dalam, ya, tidak dalam. Kemudian ada lembar aktivitas lokal dan lembar aktivitas pendampingan individu. Ini yang nanti akan menjadi fokus di teman-teman. Nah, tetapi ini yang fasilitator pemandu nih. Nanti oleh instruktur di 5 modul itu akan banyak lagi lembar aktivitas yang harus Ibu Bapak lakukan. Ya, yang harus Ibu Bapak lakukan. Tuh, maaf ini. Nah, LMS-nya. Nah, ini LMS-nya. Jadi nanti saya langsung ke LMS-nya ke sini, ya. Nanti teman-teman itu, ya, teman-teman itu di sini, ya, pada saat teman-teman sudah masuk ke LMS ke sini, ya, LMS ini paket modul 1, 2, 3 ini, nah, ya, paket modul. Nah, nih. Modul 1, nih. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ada alur merdeka. Nah, merdeka itu mulai dari diri, eksplorasi konsep, forum, dan seterusnya. Ya. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman sudah ada di sini semua. Jadi teman-teman itu apa aja sih yang harus dipelajari di modul ini sudah ada semua di sini, ya. Nah, nanti teman-teman instruktur penyelarasan konsep kaitannya dengan konsep-konsep yang ada di sini. Ya, dia eksplorasi konsep. Nah, ada di sini. Semua nanti modul pembelajarannya ada di sini semua. Untuk teman-teman yang sudah di GP itu akan sangat apa ya istilahnya sangat memahami, sangat leluasa untuk mempelajari. Aman lah kalau menurut saya ya kalau teman-teman di GP. Tapi nanti teman-teman itu akan mempelajari kaitannya dengan aktivitas pembelajaran calon pengajar praktik. Nah, teman-teman itu nanti teman-teman itu akan memiliki role non-editing teacher. Ini saya, ini teacher. Kalau Ibu Bapak non-editing teacher. Jadi nanti untuk bisa melakukan aktivitas itu, ya, Ibu Bapak akan switch role. Ya, switch role di sini, klik di sini, ya. Nah, di sini nih. Ya. Nah, untuk Ibu Bapak bisa belajar kaitannya dengan ini, ya. Nih, aktivitas pembelajaran calon pengajar praktik, Ibu Bapak klik dulu ini, switch role, klik di sini, ya. Di paling bawah lihat di sini ada switch role, klik switch role. Nah, seperti tadi saya bilang, sorry, ini ke sini ke ketinggian. Di sini, klik, di sini ada switch role. Nah, posisi saya adalah teacher, ya. Saya adalah teacher, maka di bawah teacher itu ada non editing, ada student, ada guest seperti tadi saya bilang. Ya, ada non editing, student dan guest. Tapi kalau teman-teman adalah non editing teacher, nanti yang muncul itu adalah student dan guest. Cuma 2. Student dan guest. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman yang pertama harus lakukan adalah nanti switch role ke student untuk belajar masuk ke dalam aktivitas pembelajaran calon pengajar praktik. Ya, jadi kalau ini diklik, nah teman-teman akan masuk ke sini. Nah, ini pembelajaran hari ke-1 sampai hari ke-15. Tapi permasalahannya muncul jika nanti teman-teman itu kembali, ini kan student nih, teman-teman mau masuk lagi ke modul 1, 2, 3 ini, paket 1, 2, 3. Ibu Bapak di sini kembali, di sini. Return to my normal role. Klik ini, nah Ibu Bapak akan normal lagi. Nah, tetapi di sini nanti akan keluar muncul nih, restricted, ya. Anda bukan student, ya. Nah ini, Anda adalah non-editing, you are not non-editing teacher. Nah, nanti teman-teman itu ditanya sama sistem, kalian itu bukan student, nggak boleh masuk sini. Maka teman-teman harus pindah dulu ke student. Di sini klik dulu ini, pindah ke switch role, masuk ke student. Ya. Masuk ke student. Bentar.
Dulu lambat. Ini kan kalau ini banyak ya. Jangan dulu. Ini ya. Sambil nunggu. Nah, ini student. Kalau student nanti di sini nggak akan ada muncul keterangan apa-apa. Ya, keterangan apa-apa dan ini terbuka. Nah, ini kan posisi teman-teman sekarang ada di hari pertama. Nanti ini tes awal tesnya ini ya. Opennya. Oh, ini mah yang gelombang 1 ya. Mohon maaf. Yang gelombang 3. Nanti teman-teman gelombang 3. Ini kan belum tersinkron tadi ya. Oh ya, belum tersinkron ya. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman itu akan belajar di sini. Nah, nih. Nanti tolong diperhatikan. Nah, ini berarti bersama instruktur. Ya, ini bersama fasilitator. Yang tadi saya bilang, kalau penyelarasan konsep itu dengan instruktur modul. Kalau konsep alur merdeka itu dengan fasilitator pemandu. Ya. Nah, ini tugas-tugasnya tolong nanti diperhatikan ya. Diunggah tugasnya, refleksinya, ini semua diikuti ya. Apa saja yang akan diunggah nanti dibahas di dalam konsep alur merdeka dengan fasilitator itu. Ya. Tuh, kemudian nah ini ya. Nah, ini seperti ini yang tadi saya buka, ini hari kedua. Ya. Tuh. Ya. Nanti teman-teman itu semua akan belajarnya di sini. Ya, belajar di sini. Nanti bagaimana fasilitator mengarahkan, instruktur mengarahkan, nanti akan ada di sini. Ya. Kemudian, nah ini sweet roll yang tadi saya bilang ya. Jangan lupa ya, anomal statusnya ya. Nah, nih sweet roll tadi, nih klik dulu di sini, sweet roll, nih di sini. Enggak ada 3. Kalau saya karena saya teacher, maka di bawahnya. Jadi defaultnya itu saya teacher. Kalau teacher berarti di bawah saya ada siapa? Ada non-editing teacher, ada student, ada guest. Tapi nanti kalau ibu bapak, itu nanti ini enggak ada. Si non-editing teacher ini enggak ada. Karena ibu bapak sudah otomatis non-editing teacher. Nah, ibu bapak nanti masuknya ke student atau ke guest. Ya. Tuh. Nah, ini penilaian. Penilaian nanti di LMS Suaranya hilang ya, Bang Ki. sebentar. Habis ini minum dulu. Nah, jadi penilaian oleh fasilitator, ada penilaian oleh pengajar praktik. Jadi nanti di LMS itu juga kita akan melihat penilaian-penilaian di mana sih posisinya. Teman-teman itu tidak boleh, tidak diperkenankan untuk menilai bagiannya fasilitator. Punya role-nya masing-masing. Ya, ini penilaian fasilitator. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan modul. Nah, ini kaitannya dengan alur merdeka. Kalau yang namanya fasilitator, modul, ya kaitannya dengan alur merdeka. Ya, nih, semua fasilitator itu akan menilai sebanyak 50%. Ya, porsinya 50%. Bedakan dengan nanti pengajar praktik ini. Pengajar praktik itu isinya di lokakarya, coaching. Ini semua ada di lokakarya dan pendampingan individu. Ya, lokakarya dan pendampingan individu. Jadi bukan lagi teman-teman itu kaitannya dengan modul. Modul mah cuma punya fasilitator. Teman-teman itu nanti di pendampingan individu dan lokakarya. Ada di mana saja sih itu posisinya? Nah, di sini lokakarya itu di lokakarya orientasi sampai lokakarya 7. Penilaiannya ada di sini. Kemudian pendampingan individu 1 sampai pendampingan individu 6. Ya. Ini, jadi nanti teman-teman itu full akan ada di sini, ya, full akan ada di sini. Itu pun ibu bapak punya 50%, ya, punya 50%. Nah, alokasi waktunya seperti ini, ya. Jadi kalau fasilitator yang di atas ini ya, yang 11 sampai ke 33 ini fasilitator. Kemudian kalau narasumber yang pengajar praktik yang warna oranye ini
sampai ke belakang sini. Ya, teman-teman itu punya pendampingan individu dengan lokakarya. Pendampingan individu itu 4 jam pelajaran per orang per CGP. Ya, kalau teman-teman mendampingi 8 orang CGP, ya dikali 8, 4 jamnya. Kemudian ada di lokakarya itu 8 jam pelajaran. Saya nggak kelihatan, mau saya perbesar. Oke, nih 8 jam pelajaran. Nih, jadi nanti teman-teman di pengajar praktik itu ada PI, pendampingan individu itu 4 jam pelajaran, dan lokakarya itu 8 jam pelajaran. Bedanya, kalau yang biru, yang 4 jam pelajaran ini, 1 PP itu mendampingi 1 CGP 4 jam pelajaran. Kalau CGP-nya ada 5, ya berarti dikali 5. Kalau lokakarya, 8 jam pelajaran itu tim teaching. Tim teaching. Jadi kalau nanti di lokakarya di dalam kelasnya itu bertiga, maka 8 jam ini akan dibagi menjadi 3. Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore itu nanti Ibu Bapak secara tim teaching melaksanakan lokakarya. Ya. Nih. Kemudian kalau peta jam pelajaran ini ya sama ya. Nih, peta jam pelajaran. Kemudian penilaian CGP-nya ada di sini nanti. Teman-teman tolong diperhatikan. Kalau namanya di pengajar praktik yang paling bawah ini, ya, pengajar praktik yang di paling bawah ini, nanti teman-teman di sini, nah di bawah di sini, ini fungsinya punya teman-teman. Nah yang di atasnya itu jangan singgung-singgung, karena itu punyanya si fasilitator. Ya. Teman-teman itu hanya ada di sini. Nah, ini pendampingan individu, lokakarya. Ini pendampingan individu ya. Kemudian nanti di sini juga ada lokakarya. Di sini ada pendampingan individu dan lokakarya dan seterusnya. Ya. Itu. Nah, syarat kelulusan yang harus perhatikan. Teman-teman, nah, harus diperhatikan bahwa syarat kelulusan CGP itu pertama kali yang dilihat adalah kehadiran. Ya, dilihat adalah kehadirannya. Jadi kehadirannya itu kan 38 kali. Ya, semuanya. Lokakarya itu ada 8. Lokakarya itu 8, lokakarya orientasi 1 sampai 7. Lokakarya itu ada 8. Kemudian pertemuan dengan para fasilitator itu 2 kali. Sesi 1, sesi 2 ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman 1. Jadi dalam satu modul itu 3 kali pertemuan tatap muka. 3 dikali 10, 30 ditambah 8 tadi lokakarya 38. Nah, para CGP itu hanya boleh tidak hadir 4 kali. Sisanya itu harus hadir. Jadi kalau 34 itu masih lulus. Kalau 33 itu sudah tidak lulus, otomatis tidak lulus. Jadi misalnya Yoki itu kehadirannya 35. Nilai akhir saya 75. Lulus. Kemudian atau misalnya Yoki nilainya saya 95 nilai akhirnya. Amat baik kan? Tapi kehadiran saya 33. Saya otomatis tidak lulus. Ya. Kemudian nilai akhir itu minimal adalah paling rendah 70,01. Ya, paling rendah. 70,0 itu predikat cukup, ya. Dan harus menjadi guru atau kepala sekolah ya. menjelang habis waktu ya. Dan sekali lagi mangga nanti bisa di-download di spotnya. Dan minggu depan saya minta kabar dari Ibu Lala lagi ya, apakah kita masih dari seperti ini atau nah ini
Jadi nanti teman-teman di di sini punya peran 50%. Porsinya 50% fasilitator, 50% pengajar praktik. Nah ini hati-hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman itu harus perhatikan nilai pengajar praktik itu bebannya 50%. Jadi 50%. Kalau tahun sebelumnya di angkatan 1 sampai 4 itu 65%. Ya, bebannya 65%. Jadi bobotnya itu 65% PP. Kalau sekarang 50%, masih besar ya, masih besar. Jadi tolong diperhatikan karena nanti pada saat ada pleno, yang pertama dikejar itu adalah PP pada saat nilai PP belum masuk. Misalnya Yogi Ariana ini kok nggak lulus, kenapa nggak lulus? Yang dilihat, oh ternyata ada beberapa penilaian yang belum dinilai oleh PP. Waalaikumsalam, turun Prof. Ya, jadi tolong diperhatikan. Jadi nanti teman-teman itu penilaiannya itu akan betul-betul diperhitungkan ya oleh para pengajar praktik, oleh para fasilitator. Jadi kalau ada penilaian contoh seperti ini ya. Saya contohkan ya. Jadi nanti teman-teman itu akan dilihat. Jadi para admin itu akan melihat di sini. Ada di bagian saya ganti dulu ke normal roll dulu. Nah, ada di sini grade. Nah, grade di sini nanti kita akan kelihatan. Nah, ini nilai-nilai ini kan kosong nih karena ini belum dinilai. Ini daftar hadir ini 0000 tuh ya. Nih, ini tuh nanti akan dinilai. Ini punyanya siapa? Daftar hadir modul. Oh, ini punyanya fasilitator. Nanti yang ditanya fasilitator. Fasilitator kenapa kok belum menilai? Gitu ya. Itu nanti akan ketahuan oleh para admin. Itu nanti akan dihubungin satu-satu kalau yang belum mengumpulkan penilaian. Nah, ini hati-hati karena satu komponen penilaian yang belum dinilai oleh pengajar praktik atau fasilitator itu akan menjatuhkan GP-nya, guru penggeraknya. Ya. Jangan sampai terjadi. Ya. Nah, ini fitur-fitur pembelajaran ya, ini yang sudah terbiasa. Kemudian ini asinkron, ini saya tidak akan satu-satu ya, nanti saya akan perlihatkan langsung di LMS-nya. Nah, ini pengajar praktik ya, nanti teman-teman di pengajar praktik diperhatikan nanti melaporkan aktivitas lokakarya. Ya, nanti mengisi monitoring evaluasi, penilaian CGP, umpan balik, berkoordinasi. Nah, ini yang harus dilakukan oleh teman-teman pengajar praktik. Jangan sampai nanti teman-teman itu nanti akan fokus di satu tempat saja, misalnya di lokakarya aja ya, terus pendampingan individu aja ya, tapi di dalamnya sebetulnya ada penilaian, umpan balik, ya koordinasi, zona komunikasi, itu semuanya ada. Ya, pendampingan semuanya ada. Nanti tolong diperhatikan itu semua ya, jangan sampai teman-teman nanti kelewatan gitu ya. Jadi malah nantinya di akhir-akhir. Nah, kalau melakukan penilaian langsung lakukan penilaian ya. Jangan ditunda-tunda, jadinya nanti malah tidak objektif lagi. Nah, ini persiapan perangkat pembelajaran. Ya, persiapan perangkat pembelajaran. Jadi nanti teman-teman itu di saat melaksanakan proses pembekalan. Nah, nih, ya. Pembelajaran teman-teman wajib ikut semua. Ya, pastikan kalau teman-teman itu adalah calon pengajar praktik yang betul-betul fokus
ya, konsisten, jangan sampai nanti berbenturan dengan aktivitas-aktivitas atau tugas-tugas lainnya. Pada saat teman-teman berfungsi sebagai calon pengajar praktik, ini nanti akan diimplementasikan saat teman-teman menjadi pengajar praktik. Ini tolong diperhatikan materi-materi atau substansi materi yang diberikan oleh para instruktur dan pengajar dan fasilitator pemandu, ini akan menjadi bahan belajar teman-teman selama proses pembelajaran nanti di sini. Ya, ini hati-hati. Ya, tenang saja kalau melaksanakan pembelajaran, tenang aja ya, jangan takut itu yang jangan takut. Seperti tadi, konduktivisme adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di lingkungan sosial. Ya, tidak usah buru-buru mengerjakan tugasnya, itu nggak usah buru-buru, santai saja, tenang saja. Karena saat teman-teman bekerja dengan tenang, nanti fokus itu akan mengerjakan hasil yang lebih baik. Kemudian jangan berbarengan. Contoh misalnya, kalau teman-teman melaksanakan aktivitas pembekalan itu di rumah, itu jangan juga sambil dengerin YouTube gitu ya. Itu kan streaming juga. Ini Zoom atau Jimit itu punya transfer data yang lumayan cukup berat. Ya, lumayan cukup berat sehingga jadi menghabiskan bandwidth. Kalau teman-teman barengan dengan YouTube, streaming lagu, nah itu jadinya berat ya. Berat, berbagi bandwidth, kemudian terputus dari jaringan. Ya. Jadi biar tidak terganggu, posisi ibu bapak menentukan. Jadi contoh gini misalnya, kalau ibu bapak ada di sekolah misalnya ya, di sekolah, kemudian jaringan internet wifi-nya itu ada di luar, ya ada di luar. Kemudian posisi ibu bapak itu di dalam ruangannya itu di ujung, karena ibu bapak mencari tempat yang tenang, diamnya di ujung, malah menjauh dari wifi misalnya, ya, kehalang tembok, kehalang gedung, nah itu jaringan pasti tidak baik, pasti akan terganggu. Ya, cari lokasi yang posisinya bagus. Ya, misalnya dekat jendela, dekat pintu, di mana jaringan melalui wifi itu akan terkoneksi dengan baik. Atau misalnya kalau ibu bapak di rumah menggunakan tethering misalnya. Nah, posisikan HP ibu bapak pada saat tethering itu di posisi jaringan internet terbaik. Itu biar nggak putus. Ya. Kemudian kalau error, kemudian ada masalah di laman, diklik refresh dulu saja. Ya, di refresh dulu, santai saja refresh. Kalau memang belum ada apa-apa, tolong sampaikan di grup WA. Di grup WA itu sudah ada admin, Ibu Bapak. Sudah ada admin, tolong komunikasikan di grup WA, jangan di mana-mana, di grup WA saja. Nah, di grup WA itu nanti akan komunikasi langsung ke tim teknis. Sehingga nanti teman-teman akan langsung dapat solusinya. Kalau Ibu Bapak postingnya di mana-mana, misalnya di media sosial, udah. Bukannya malah ketemu permasalahannya, malah ramai. Ya, dilokalisir saja permasalahan itu di WA group ya. Tuh. Kemudian kalau ibu bapak punya laptop ya, agak kesulitan menggunakan touchpad itu yang di laptop yang pakai jari ya, pakai sentuhan jari. Kalau itu agak sulit, gunakan mouse ya. Gunakan mouse, perbesar, perkecil layar seperti tadi yang saya lakukan ya. Perbesar, perkecil layar, misalnya contoh kayak gini. Ini kalau ibu bapak agak kesulitan ya, agak kesulitan. Nah, ini kan kecil nih misalnya. Nah, ibu bapak pakai kontrol plus. Nah, ini diperbesar tuh. Nah, diperbesar. Nah, ini kalau diperkecil kontrol minus. Nah, ini diperkecil. Ini diperbesar. Kontrol minus. Nah, itu memperbesar, memperkecil. Kemudian ini juga bisa menghalangi ya, ini yang garis 3 di atas kiri ini. Nah, ini bisa dibersihkan. Nah, ini sebetulnya dicoba-coba saja. Jangan takut ya, jangan takut untuk mencoba. Dicoba gini saja ya. Kemudian tes awal ya. Pada nanti tes awal Ibu Bapak itu kan jam 3 mulainya ya.
Jam 3. Nah, tes awal itu jam 1 ya. Jam 1 ya. Jam 1 itu sampai jam 11.59. Jadi gini, teman-teman itu punya rentang waktu mengerjakan tes awal dari jam 1 sampai jam 12 malam. Tetapi tolong diperhatikan, pada saat Ibu Bapak klik mulai, maka waktunya berjalan 1 jam. Ya, waktunya berjalan 1 jam. Jadi setelah selesai ini santai saja, jangan jam 1 semua masuk untuk tes awal, nggak usah. Saya sarankan nggak usah, santai saja. Ibu Bapak melakukan aktivitas biasa saja dulu, nanti sekitar jam-jam 3, jam 4, atau jam 5 gitu ya. Udah santai, Ibu Bapak sudah fresh gitu ya, sudah mandi, sudah santai gitu ya, buka laptop, mau melaksanakan tes awal. Boleh. Atau habis maghrib gitu, atau habis isya sekalian, jam 7:30 atau jam 8 malam, boleh ya. Kan sampai jam 12 malam. Jangan begini, santai dulu. Malam, nantilah tiduran dulu, tiduran bablas sampai jam 12 udah ketutup. Ya, ketutup. Jadi pokoknya sampai jam 12 malam itu ya. Jadi teman-teman membuka jam 10 malam juga masih boleh. Tapi ingat, begitu klik mulai itu jalan waktunya 1 jam. Nggak boleh klik mulai nanti di rumah. Nah, itu nggak bisa, itu jalan terus waktunya. Ya, tapi kalau belum klik mulai ya masih bebas. Ya, kalau saya sarankan santai saja. Ya. Itu mungkin Mbak Elvida yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan pembekalan calon pengajar praktik di LMS-nya. Saya kembalikan ke Mbak Elvida. Mangga Mbak Elvida. Baik, Pak Yogi. Ibu Bapak, jika ada yang mau bertanya berkaitan dengan LMS, Ibu Bapak bisa bertanya di Q&A ya. Nah, ini ada bertanya nih Pak Yogi, fitur diklat pembekalan di SIM PKB belum bisa diakses. Memang belum ya, Ibu Bapak ya. Biasanya mendekati tes awal ya Pak Yogi ya. Iya betul Mbak Elvida. Jadi memang ini adalah proses nih, soalnya 32 kelas ya. Iya, Ibu Bapak di sini banyak sekali yang bertanya kami belum bisa registrasi. Memang belum, tapi biasanya sudah diinfokan admin di kelas WA masing-masing karena sistemnya lagi ada kendala jadi tidak masalah. Jadi nanti Ibu Bapak bisa registrasinya belakangan, nanti tetap melaksanakan tes awal aja dulu. Jadi nggak masalah kalau LMS-nya nanti sudah bisa dibuka ya. Ini masih banyak yang bilang apa Pak kami tidak bisa mengakses. Ibu Bapak silakan ya yang ingin bertanya berkaitan dengan LMS ya. Nah, ada yang bertanya tapi nanti bukan dengan pembekalan tapi pada saat nanti jika mereka sudah dari Pak Darussalam nih, jika mereka sudah lulus jadi CPP nih Pak Yogi. 1 JP setara berapa menit? Apakah time spend berpengaruh terhadap penilaian pada pembekalan dan bagi CGP gitu Kang Yogi? Kalau yang namanya pembekalan itu ada di Direktorat Teknis di bawah Ditjen GTK. Kalau di Direktorat Teknis itu 1 jam itu 60 menit. Ya, tapi saat Ibu Bapak melaksanakan proses pendampingan kalau sudah lulus ya, proses pendampingan kepada guru penggerak, calon guru penggerak, itu Ibu Bapak ada di bawah Satker Pembina. Satker Pembina itu BGP, BBGP. Kalau ada di bawah BBGP atau BGP, 1 jam pelajarannya itu adalah 45 menit. 45 menit. Jadi nanti teman-teman itu mendampingi kalau 4 jam, berarti 4 dikali 45 menit per orang saat satu pendampingan individu. Gitu. Jadi 180 menit. Gitu. Setara dengan 3 jam dinding ya. 3 jam dinding. Jam dinding. Jam normal jam dinding ya. Kan 60 menit. Iya, bukan 45 menit gitu ya. Jadi setara dengan jam dinding. Gitu. Ada lagi yang bertanya nih Pak Yogi, Assalamualaikum, tes awal mencakup semua materi atau cukup modul 1 saja? Nah. Kalau tes awal, kalau pengajar praktik, itu isinya itu adalah kaitannya dengan pengajar praktik saat pendampingan individu, lokakarya, dan 5 modul pengajar praktik. Isinya itu nggak ditanya modul paket 1
1112 enggak, bukan itu yang ditanyakan. Ibu Bapak mah pengajar praktik. Pengajar praktik itu tidak fokus di modulnya GP, tetapi 5 modul pengajar praktik dan pendampingan individu lokakarya. Fokusnya di situ. Gitu. Jadi jangan belajar modul. Jadi kalau teman-teman dari guru penggerak, jangan belajar modul, ya, karena memang fokusnya. Kalau teman-teman sudah punya sudah punya pondasi yang bagus saat Ibu Bapak sudah jadi guru penggerak, udah punya pondasi yang bagus, ya, untuk belajar modul udah aman lah. Nah, tapi Ibu Bapak kan belum dapat di 5 modul pengajar praktik di pendampingan individu dan lokakarya. Baru sebatas pengalaman saat saya melakukan pendampingan individu, saat saya melakukan lokakarya bersama pengajar praktik saya saat saya menjadi guru penggerak gitu. Tapi kan teknis bagaimana untuk melakukan pendampingan individu, teknis untuk melakukan lokakarya itu baru akan dipelajari sekarang gitu. Baik. Nah, ada lagi yang bertanya nih, Ibu Bapak, sesi ini itu kan berkaitan dengan proses pembekalan. Alangkah lebih baiknya Ibu Bapak fokus berkaitan dengan pembekalan LMS ya. Karena nanti kalau Ibu Bapak sudah mengunggah LMS itu akan pusing nanti itu sendiri. Jadi jangan yang setelah Ibu Bapak lulus pertanyaannya atau berkaitan dengan administrasi. Untuk surat tugas, presensi, administrasi, Ibu Bapak bisa bertanya di WAG, biasanya akan ada admin di WAG yang akan menjelaskannya ya. Jadi ini kita fokus ke LMS, karena sayang sesi ini kalau Bapak lewatkan tidak bertanya berkaitan dengan pembekalannya. Nah, ada yang bertanya nih, Pak Yoki. Apakah bisa diulang kembali proses perubahan saat masuk ke LMS, terus merubah menjadi student gitu. Switch role, ya. Ya, jadi gimana switch role-nya di mana nih lokasi switch role-nya? Switch role. Nah ini, jadi ini ya, LMS-nya kan begini nih ya. Sudah kelihatan belum? Udah kelihatan. Nah di sini. Jadi nanti teman-teman dilihat di sini, di paling ujung kanan atas itu ada nama kita. Nah, ada nama kita di sini nih. Nah, nanti teman-teman nyarinya jangan nyari Yoki Ariana ya. Ini mas saya, gitu ya. Nah, nanti teman-teman nama sendiri, nama masing-masing. Nanti diklik yang tanda panah bawah. Nah, tanda bawah ini ya, klik ya. Kemudian geser ke bawah, ada switch role di sini. Nah, switch role, diklik ini. Tolong diperhatikan kalau teman-teman itu adalah defaultnya adalah non-editing teacher. Maka nanti yang muncul adalah role di bawahnya. Jadi non-editing teacher itu di atas, nanti role di bawahnya yang paling kecil-kecilnya. Kalau saya di sini default saya adalah teacher. Di bawah teacher itu ada non-editing teacher, guest dan student dan guest. Tapi kalau nanti teman-teman non-editing teacher, ya non-editing teacher. Jadi di bawahnya hanya ada student dan guest. Jadi pada saat di switch role kan seperti ini, nanti ini tuh nggak ada non-editing teacher-nya tuh nggak ada karena teman-teman sudah otomatis non-editing teacher. Gitu. Baru diklik di sini student, klik student. Nah ini role Ibu Bapak nanti akan menjadi student untuk bisa mengakses yang ini. Nah yang ini, yang aktivitas pembelajaran calon pengajar praktik. Ini diklik, nah baru nanti bisa belajar di dalamnya, baru bisa melakukan tes awal. Tapi nanti kalau teman-teman tidak bisa atau teman-teman sudah selesai bekerja di sini, mau masuk ke modul misalnya, mau masuk ke lokakarya misalnya, mau masuk ke pendampingan individu misalnya, nah teman-teman balikin lagi role-nya, ya, balikin lagi. Nih contohnya kayak gini nih. Nah, ini kan hitam-hitam kayak gini ya. Ini nggak bisa diklik. Kenapa? Karena role kita adalah student. Maka di sini dibalikin kembali nih. Nah, ini diklik lagi. Di sini return to my normal role. Kembalikan saya ke role saya yang normalnya seperti apa. Klik di sini. Ya. Nih. Nah, ini hidup nih. Jadi teman-teman itu sudah balik ke non-editing teacher. Balik ke non-editing teacher, maka teman-teman nanti bisa klik yang ini, klik yang ini, klik yang ini. Ini bisa diklik semua. Kalau tadi kan nggak bisa, dimatikan. Itu memang dimatikan. Kenapa? Karena tidak diperuntukkan oleh student. Gitu. Nah, itu Mbak Elvida.
Baik, Pak Jadi, Yogi. Nah, ada juga yang bertanya nih Bu Cici Paramida. Wah, Ibu penyanyi ini. Izin bertanya untuk konten LMS, apakah PP hanya fokus pada aktivitas PP atau juga membuka modul? Bisa dijelaskan sedikit lagi tentang status student dan udah. Status student dan non student barusan udah kan? Nah, yang pertanyaan di atasnya aja, Pak Yogi. jadi gini, PP itu nanti belajar modul wajib, ya. PP itu belajar modul wajib. Kenapa? Karena nanti PP itu pada saat melakukan pendampingan individu dan lokakarya itu berhubungan dengan modul, ya. Tetapi tidak harus tidak sedalam CGP, harus bikin ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, aksi nyata, itu nggak harus bikin seperti itu. Tetapi teman-teman nanti di situ memahami konsep-konsep yang ada di modul. Untuk apa? Untuk melakukan pendampingan individu. Dan melakukan pendampingan individu, hati-hati, pemahaman konsepnya ada di situ. Itu. Nah, kalau di LMS di sini, nanti teman-teman lihat di aktivitas calon pengajar praktik nih. Ya. Nah, di sini itu ada mulai dari hari ke-5, ya. Bentar, ini saya belum student. Student. Nah, nanti di hari ke-5, jadi teman-teman lihat dari ke-5. Nah, ini Ibu Bapak itu nanti akan belajar 5 modul. Nah, ini modul ke-5, penetapan tujuan. Jadi 5 modul itu tidak saling runut ya. Runutnya nomor 1, 2, 3, 4, tapi nomor 5 itu nanti akan ada di mana-mana karena hubungannya ada refleksi dengan umpan balik. Ya, ada refleksi dan umpan balik. Nah, ini semua ada di sini. Ya. Dan ini tuh nggak diajarin ke CGP. Ini tuh hanya diajarkan kepada para CPP. Bahkan fasilitator pun tidak diajarin ini. Ya, tidak diajarin ini. Ini diajarinnya hanya untuk CPP saja. Karena ini adalah dasar Ibu Bapak saat melakukan pendampingan individu dan lokakarya. Nah, nanti dengan para fasilitator pemandu itu mulai dari hari ke-2 sampai hari ke-4. Nah, nanti disela dulu oleh instruktur hari ke-5 sampai hari ke-12. Nah, nanti hari ke-13 ketemu lagi dengan fasilitator pemandu lagi. Gitu. Gitu, Mbak Evida. Selanjutnya ada yang bertanya, untuk tes awal itu bentuk soalnya seperti apa dan jumlah soalnya berapa? Kemudian materi soal tes awal. Ya. Kalau soal tes awal, tes akhir itu ada 30 soal. 30 ya. 30. 30 soal, ya. Materinya itu 5 modul pengajar praktik, pendampingan individu dan lokakarya. Isinya itu. Sama kebijakan guru penggerak dan pengenalan LMS. Gitu. Gampang lah. Kemudian untuk ini ada yang bertanya lagi, apakah setiap modul harus mengunggah aksi nyata? Kan bukan CGP, Ibu Bapak mah. Ibu Bapak mah PP, calon pengajar praktik. Calon pengajar praktik mah tidak mengunggah aksi nyata. Yang Ibu Bapak unggah itu nanti tugas-tugasnya dalam bentuk seperti ini contohnya. Ya, nah nih lembar aktivitas yang diunggahnya tuh lembar aktivitasnya LK-nya, karena Ibu Bapak nanti akan bekerja dalam kelompok, ada LK-LK yang harus Ibu Bapak kerjakan dan Ibu Bapak unggah. Nggak akan ada aksi nyata, karena aksi nyata itu hanya ada di guru penggerak. Kalau di PP ini nggak ada aksi nyata, tapi ada lembar kerja yang menggait pada pengetahuan dan pemahaman Ibu Bapak terkait substansi tertentu. Sudah, tidak ada implementasi di lapangan, nggak ada.
Karena 15 hari ini udah sangat padat, nggak mungkin untuk mengimplementasikan di lapangan. Gitu. Ya, di sini tugas-tugas itu nanti diunggahnya di sini ya. Nah, contoh-contohnya ini. Ini nanti teman-teman melakukan refleksi begini ya. Semua ada di LMS, semua ada di LMS. Nggak Nah, akan ada yang bertanya juga nih implementasi. Kak Yoki, kalau tugas itu fleksibel atau ada batas waktunya atau dikunci nggak gitu ibaratnya? Oh, gitu. Nah, ini contoh nih, tugas saya buka ya. Nah, tugas teman-teman begini. Tugas itu usahakan kalau di dalam hari, misalnya sekarang hari Senin. Hari Senin. Nah, hari Senin, teman-teman itu hari Senin tanggal 27 Februari. Ya, hari Senin 27 Februari. Pagi, teman-teman akan mendapatkan pemahaman kaitannya dengan LK11. Nah, pada saat Ibu Bapak mengerjakan LK11, itu kerjakan, selesaikan di hari itu. Ya, kalaupun Ibu Bapak mengumpulkan tugasnya terlambat, terlambatnya besok di jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi besok. Ya, tanggal 28 jam 6 pagi. Kenapa? Karena paginya mulai dari jam 7-nya Ibu Bapak sudah dapat materi baru dan ada dapat tugas baru. Boleh sebetulnya dikumpulkan besok jam 10 boleh, tapi nanti numpuk dengan tugas-tugas sebelumnya, tugas-tugas berikutnya. Repot nantinya. Kalau saya sarankan selesai langsung unggah, selesai langsung unggah. Jangan ditunda-tunda, nantinya malah keteteran, tugasnya nggak ada, nilainya nggak ada. Gitu. Nah, ada lagi yang bertanya nih, Yoki. Ya. Kalau CGP kalau CGP dinilai oleh fasilitator dan PP. Nah, kalau PP dinilai oleh siapa Ibu Bapak? PP itu akan dinilai oleh yang tadi. Nih, dinilainya sama ini. Mana tadi ya? Nah, nih. Dinilainya sama ini. Ya. Narasumber Ibu Bapak itu kaitannya di modul oleh fasilitator pemandu. Kaitannya dengan modul pengajar praktik oleh tim pengemban pengajar praktik, instruktur modul pengajar praktik. Nah, ini yang nanti akan menilai. Ini semua yang akan menilai Ibu Bapak. CPP. Ya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya, bagaimana jika di LMS penilaian PP ada tagihan penilaian pembuatan video oleh CGP. Sementara di LMS CGP, tugas CGP bebas menggunakan media apa saja, sehingga memungkinkan tidak video yang dibuat CGP. Nah, nanti dulu nih aku tugasnya. agak rancu pertanyaannya, tapi kayaknya paham. Bingung. Aku juga bingung, ini maksudnya bertanyanya yang mana? Karena bingung saya. Ulangi coba, Mbak Elvida. Nih ya, aku dari tadi nih menarasikan ini. Bagaimana jika di LMS penilaian PP ada tagihan penilaian pembuatan video oleh CGP? Sementara di LMS CGP, tugas CGP bebas menggunakan media apa saja, sehingga memungkinkan tidak ada video yang dibuat CGP. Atau mungkin salah penulisan CGP dan CPP-nya kali ini. Oke. Kalau nanti itu teman-teman itu kalau kaitannya dengan pengumpulan tugas yang berkaitan dengan video. Nah, video itu, tugas-tugas video itu mungkin hanya ada di coaching ya. Nanti kita coba lihat di coaching di sini ya. Kita lihat di teknik fasilitasi. Karena di teknik fasilitasi nanti tugasnya nih di coaching. Bukan di sini. Nah, ini di teknik fasilitasi ya. Aksi nyata. Enggak, ini dalam bentuk ini saja. Dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk PowerPoint saja. Jadi nggak ada video nih, belum ada video. Ya. Coaching, sekarang kita lihat yang coaching.
sifatnya ini kalau nggak salah coaching itu langsung ya. Tugasnya itu Yang diunggah link Google Drive-nya biasanya kan? iya, betul. Ya, ini. Diunggahnya ini aja ya, apa online text nih. Nah, ini. Rekaman. Jadi teman-teman itu berlatih coaching dengan teman sejawat. Nah, direkam. Nah, rekamannya nanti akan dimasukkan ke sini, linknya saja. Kalau rekamannya itu disimpan di Google Drive, cuma ngopiin linknya aja ke sini. Itu kalau kegiatan CPP ya, kegiatan CPP. Kalau nanti kegiatannya di guru penggerak, nggak ada teman-teman itu di pengajar praktik itu tidak ada tuntutan kepada CGP kaitannya dengan membuat video, itu nggak ada. Beda dengan fasilitator. Kalau fasilitator itu ada menugaskan CGP untuk mengembangkan menggunakan media tertentu. Boleh. Yang mau pakai PPT, mau pakai Canva, mau pakai video, itu boleh. Tapi kalau pengajar praktik itu nggak pesanan. Kan pengajar praktik mah pendampingan individu luring langsung datangin. Loka karya langsung luring datangin. Jadi nggak ngasih tugas, ibu bapak bikin video ya, nggak ada. Nggak ada seperti itu. Ya kalau PP nggak ada. Tapi kalau di kegiatan CPP itu rekaman itu hanya ada di coaching. Gitu. Dan itu pun rekamannya pun rekaman bareng-bareng. Ya. Gitu Mbak Elvida. Baik Pak Yogi, kemudian bertanya berkaitan dengan tes awal. Nah, jika sedang tes awal nih, karena tes awal kan kalau sudah diklik kan waktunya berjalan nih. Pak Yogi, sejam kemudian nggak bisa berhenti. Gimana kalau tiba-tiba terpental atau jaringannya bermasalah gitu? Untuk melanjutkannya nanti ternyata waktunya udah lewat, seperti apa prosedurnya? Kemudian nilainya kelihatan nggak? Hasilnya. Nilainya nih, kalau nilainya nggak dilihatin ya. Tapi nanti akan saya perlihatkan seperti ini. Nah nih, ya ini contoh ya. Nah, kalau kami nanti di tim fasilitator pemandu itu akan bisa melihat nilai teman-teman. Nih, nilainya nih bla 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 nilainya nih. Tuh, nilainya 65. Oh, bagus-bagus nilainya nih 43, 50, 36 ya. Nah ini nih. Perhatikan, kalau dia silang begini berarti dia menjawab salah. Kalau dia centang begini berarti dia akan menjawab benar. Nah, ini saya akan nyari contoh yang dia tidak menjawab. Mana yang putus ya? Di sini berarti nggak ada yang putus ya. Ini mah bagus semua, nggak ada yang putus. Ya. Berhasil semua. Berhasil semua. Kalau yang putus itu minus. Ininya minus apa? Strip gitu ya? Strip aja. Di sininya ya. Strip, nggak ada 0,00. Strip aja. Nah, itu boleh nggak melanjutkan nanti gimana prosedurnya? Gitu. Nah, kalau itu nanti bilang aja ke admin atau ke fasilnya untuk bisa di-override, diulang. Bisa diulang. Karena memang tercatat di LMS ya, kalau itu memang dia terpental ya. Jadi kalau ada misalnya ini CPP misalnya Yoki nih, ini yang merahnya nih, semarak nih. Nih merahnya banyak nih ya kayak gini. Pak, saya terputus terpental sehingga saya keluar dari tes awal. Begitu kita cek, apaan merah semua begini, ini berarti dijawab. Kalau begini berarti dijawab. Ini kita tidak akan berikan untuk user override. Tapi kalau ini minus terus sampai akhir, itu betul-betul dia putus. Jadi tidak bisa ngeles ya? Nggak bisa sembarangan. Saya bilang, oh ini putus, diulang. Enggak, harus dilihat dulu. Sama kita tuh dilihat dulu. Oh ini mah enggak. Ya ini mah enggak, karena silang begini. Kalau silang begini berarti dia diisi dan salah. Gitu. Tapi kalau tes awal mah jangan dulu bagus, atau santai saja. Sesuai dengan pemahaman awal saja. Namanya juga tes awal. Ya. Kalau tes akhir setelah treatment, nah itu harus bagus. Kalau tes awal kan pemahaman awal. Kalau pemahaman awalnya sudah pinter, sudah bagus, ya berarti ikut pembekalan juga nggak begitu, nanti tidak begitu memberikan efek yang baik. Ya. Tes awal tuh jangan belajar. Yang namanya tes awal itu pemahaman awal.
Kemudian ada lagi yang bertanya, ada yang bertanya, rata-rata belum mengerti yang switch role. Jadi fungsinya seperti buat apa sih di switch role jadi student gitu loh? Nih, saya balikin lagi deh, saya lihat lagi. Karena banyak banget yang bertanya ke bawahnya mengenai Nih switch gini. role. Nih, kan Fungsinya. kita nanti selama proses pembekalan, pembelajaran itu ada di sini, ya, di pembelajaran calon pengajar praktik. Begitu ini kita klik, ya, kita klik. Nah, ini itu dia ditanya, dia restrict, tidak boleh digunakan, tidak boleh dipakai kalau posisinya bukan student, gitu loh. Ya, kalau dia student itu kita, kalau dia bukan student, ini nggak bisa diakses. Ya, nggak bisa diakses aktivitas ini kecuali kita merubah menjadi student. Nah, maka kita lakukan perubahan menjadi student. Nah, ini ya, perhatikan ini ya. Nah, ini ya, perhatikan ada ini ya. Simak Ibu Bapak. Nah, ini saya switch role, saya pindahkan ke student. Saya balik ke student. Nah, student. Nah, mana hilang kan? Informasi yang tadi di bawah sini hilang karena saya sudah student. Gitu. Berarti saya boleh mengakses di bawahnya. Nih, akses ini boleh diakses semua. Kalau saya belum student, saya nggak bisa akses ini. Gitu. Jadi Dicoba buat nanti mengikuti ya. pembekalan harus posisinya student ya Pak Yogi ya. Pokoknya di aktivitas ini, nih di aktivitas ini tuh harus student. Kalau nggak student nggak bisa. Ada yang bertanya lagi, nggak berkaitan dengan AMS sih Pak Yogi, mudah-mudahan berkenan menjawab. Ya. Dasar penilaian lolos menjadi pengajar praktek apa ya Pak? Dasar pengajar praktik lolos, penilaiannya harus di atas 70. Itu kehadiran berapa persen ya? 90% ya? 95? Iya sih, kehadirannya harus hampir full. Ya, 95 ke atas kalau tidak salah ya, tidak boleh. Izin-izin sejam 2 jam bolehlah gitu ya. Tapi tidak boleh seharian full, nggak ada. Nah, itu udah siap-siap aja ya. Harus full. Seperti tadi saya bilang ya, seperti tadi saya bilang di sini ya. Nih, seperti tadi saya bilang di sini. Nah, wajib mengikuti seluruh pembelajaran. Tugas-tugasnya masuk semua. Satu tugas nggak masuk aja itu turun langsung nilainya, drop. Ya, gitu. Ya, pokoknya kelulusannya di atas 70. Ya. Ini nanti ada lagi yang bertanya kalau sudah jadi PP nih kayaknya. Apakah di LMS CGP akan muncul batas akhir pengumpulan tugas? Ada. Ada. Jadi nanti teman-teman kalau masuk ke sini ya. Nih. Why? Varian agak berat. Ke sini deh. Mumpung yang kebuka. Jadi gini, kalau teman-teman masuk iya, kocaknya. Nih, kalau masuk ke modul GP, setiap modul setiap ini, setiap tugas ya, contohnya di sini. Nih. Nah, ini ada time remaining tuh. Ada waktunya. Ya, ada waktunya. Jadi setiap setiap tugas itu ada due date-nya. Kenapa kok ada due date-nya? Karena nanti pada saat Ibu Bapak menilai ya, menilai si tugas. Ini nggak ada pesertanya lagi. Bentar. Bentar, ini nggak ada pesertanya. Bentar. Saya masukin pesertanya dulu ya, biar kelihatan.
Nih, kalau kita grade, nah di sini itu ya. Nah di sini itu ada nih ketepatan waktu pengumpulan tugas. Ada lebih ini sampai ke dikumpulkan sebelum atau saat due date. Gitu. Menjadi penilaian. Jadi dia kalau terlambat itu mengurangi penilaian, nggak bisa full nilainya. Ini ya. Ada waktunya. Selalu ada waktunya. Gitu Mbak Buda. Jadi nanti Baik. tugasnya keluar di lembar putih ini nih. Nanti putih ini nih. Nah, ini lembar putih ini nanti penilaiannya di sebelah kiri, sebelah kanannya tuh. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah setiap setiap modul itu ada upload tugas? Ada. Setiap hari pokoknya full tugasnya. Ada. Makanya tadi saya bilang, kalau ada tugas langsung kerjakan, kumpulkan di saat hari itu juga. Jangan di nanti-nanti. Nantinya numpuk, repot. Gitu. Kemudian waktu pengerjaan LMS sesuai jadwal awal nggak Pak? Gitu. Jadwalnya baru 1 ya Pak, insya Allah sampai hari ini sih nggak ada perubahan. Nggak ada jadwal. Jadi sesuai yang di-share di WAG. Iya, karena gini, di apa namanya di PP itu ya, sini ya, ini saya balikin ke awal. Nih, jadi teman-teman saat membuka ini ya, di hari ke-1 sampai hari ke-15 ini tuh nggak dikunci. Teman-teman mau hari sekarang, mau buka hari berikutnya juga boleh, buka hari berikutnya juga boleh, ya. Nih hari kedua belajar musa, hari ketiga langsung saya mau belajar langsung hari keempat boleh. Kalau sempat itu juga boleh. Tapi setiap hari itu ibu bapak itu akan dibuat runut sama teman-teman instruktur, sama teman-teman fasil itu akan dibuat runut. Boleh mau lompat ke saya mau langsung ke hari ke-7 boleh. Tapi ya itu dia. Ya itu dia masalahnya. Kalau sempat bagus gitu. Tapi dibuat runut sama teman-teman itu sudah dibuat runut, nggak dikunci memang, tapi teman-teman itu dibuat runut untuk belajarnya, sekuen gitu. Saya enak gitu jadi belajarnya. Tapi kalau teman-teman udah selesai, mau maju ke depan boleh. Gitu. Kalau belum selesai maju ke depan jangan, ya fokus dulu. Baik, kemudian mengenai penilaian CGP, apakah ada instrumen atau rubrik yang digunakan PP sehingga mendapat nilai yang objektif untuk memasukkan nilai di LMS? Oh, ada ya. Kalau contoh nih pendampingan individu, ya pendampingan individu, misalnya pendampingan individu 1, ya di sini ada penilaian nih, enggak dokumen. Kenapa penilaian? Oh, bukan di sini. Bentar. Ada penilaian, enggak dokumentasi kegiatan. Ntar, penilaiannya ada di mana sih? P5 deh, yang gampang. Nah, nih ada penilaian keterampilan coaching. Di sini klik, ya. Nanti diklik grade, ya. Nah, ini kan. Nah, ini udah ada rubriknya. Klik doang, udah ada rubriknya. Jadi hasilnya itu udah dilihat. Oh, ini tuh sesuai nggak dengan yang mana? Ya, ini sudah ada rubriknya, sudah disiapin. Tuh, sudah disiapin. Jadi penilaian yang ada di LMS itu berbasis rubrik, tidak memberikan angka secara langsung. Nggak ada satupun yang penilaiannya basisnya angka langsung, tapi rubrik. Gitu. Baik, kemudian ada lagi yang bertanya, apakah kelima modul CPP bisa di-download dan fiturnya di mana? Kalau nah kebiasaan Indonesia itu kan gitu ya, pengennya modulnya itu diambil duluan, biar bisa di-download. Dibaca enggak gitu ya, tapi minimal tenang gitu ya, udah ada Tenang gitu ya. minimal tenang gitu. Ada di sini semua ya, nanti ada di sini. Dimulai hari ke-5 ya, hari ke-5 ya. Itu cerita apa sih? Iya benar sih. Mulai dari hari ke-5 ya. Nih. Mulai dari hari ke-5 semua. Ini nanti semua ada di sini. Ya. Mulai di sini. Nah, ini sebetulnya konsep-konsep modulnya ada di sini. Nih.
Tenang, santai. Ada semua ya, bisa di dalam LMS-nya ada semua. Ada. Lagi? Ada lagi bertanya, durasi lama berselancar di LMS akan terbaca kah, Pak? Seperti di LMS guru penggerak yang lalu. Oh, ini berarti yang berasal dari GP. Kalau yang namanya CGP, yang namanya CPP, yang namanya PP, itu lamanya akses di LMS itu tidak dicatat. Tapi memang terekam. Tidak dicatat. Maksudnya gini, tidak dicatat itu karena tidak dijadikan tidak dijadikan bahan administratif. Kalau yang namanya fasilitator karena dia berhubungan dengan jam pelajaran maka diperhitungkan pada sisi administratif. Itu kalau fasilitator. Tapi kalau GP, CGP, PP, CPP itu tidak diperhitungkan, ya, tidak diperhitungkan. Tapi tugas wajib masuk. Ya. Tugas wajib masuk, kemudian si Yoki udah ngumpulin tugas, udah, kemudian dia belajar nggak? Nah, itu log aksesnya tuh dilihat, grafiknya dilihat sama para fasilitator, para instruktur itu dilihat. Aktif tidak di LMS-nya. Kalau nggak aktif, ngapain? Gitu. Begitu. Ya, tapi tidak dihitung. Karena PP pada saat nanti implementasi itu tidak full di LMS. Di LMS itu melakukan penilaian dan pelaporan. Tapi aktivitas pendampingan individu dan loka karya itu tatap muka. Ya, tatap muka. Sementara ini tatap muka, default-nya tatap muka. Nanti kalau arah kebijakannya nanti harus blended, nanti ya. Tapi secara default adalah tatap muka. Ya, begitu. Jadi ada Pak Abdul Rohim yang bertanya nih, itu LMS yang dimaksud yang sudah bertugas sebagai PPK bukan LMS pembekalan Ibu Bapak. Ini Kan mah Ibu LMS Bapak pembekalan. Pembekalan sekarang yang 15 hari ke depan. Jadi belajarnya dalam LMS. Nanti waktu saat jadi PP juga di LMS ya, Ada Kang? juga gitu. Nah, bedanya gini. Pada Nah, saat ada yang pembekalan nanya Ibu nih, Bapak tuh ada bedanya. ini nih. Nih. Pada saat pembekalan tuh bedanya ada ini nih. Selama pembekalan Ibu Bapak ini yang di warna biru ini nih. Ya. Tapi nanti kalau Ibu Bapak setelah menjadi PP yang warna biru ini hilang. Yang di blok warna biru ini hilang. Bukan student lagi nanti. Nah, udah apa namanya? Sudah implementasi, udah bukan lagi pembekalan. Terus nanti switch role-nya seperti apa? Apakah nanti dia sebagai teacher? Kalau sudah jadi PP, ada yang bertanya. Kalau PP mah non-editing teacher. Ya, PP itu non-editing teacher. Karena yang jadi teacher itu hanya fasilitator, hanya admin. Ya, karena mereka harus melakukan aktivitas editing di dalam Jimit-nya. Tapi kalau pengajar praktik itu tidak. Pengajar praktik itu hanya mengunggah laporan, ya, mengunggah laporan dan melakukan penilaian kepada CGP. Udah itu aja. Ya, sisanya yang lainnya ya melihat, kemudian mengomentari apa yang dilakukan oleh para CGP. Aku menjawab sesuatu yang banyak ditanyakan di sini sebenarnya, tapi tadi saya lewatkan karena sebenarnya itu pertanyaan bukan sesi ketiga ini, tapi Bapak bertanyanya seharusnya di WAG grup yang memang di sana sudah ada adminnya. Tapi karena masih banyak yang bertanya di sini, nanti khawatir, loh kok pertanyaan saya dilewatin terus gitu kan. Ibu Bapak, berkaitan dengan surat tugas, berkaitan dengan administrasi pembekalan, apa saja yang Ibu Bapak ingin bertanyakan bisa ditanyakan di WAG. Di sana ada admin yang mendampingi, ada juga nanti berkaitan dengan tugas juga ada instruktur, ada fasil. Nah, ini sebenarnya kita fokus ke LMS, tapi nggak apa-apa. Saya jawab akhirnya karena saking banyaknya yang bertanya. Untuk surat tugas, nggak apa-apa, tidak hari ini ya, jadi hari besok juga boleh. Yang penting sebelum Bapak selesai pembekalan sudah ada surat tugasnya. Seperti kata JK, semakin lebih cepat lebih baik. Jadi kalau bisa di awal-awal minggu ini. Kemudian berkaitan dengan apa tadi lagi ya? Surat tugasnya dari siapa? Nah, sebenarnya itu kan administrasi sekali. Ibu Bapak sebenarnya ada sarananya di WAG. Kalau Ibu Bapak guru, berarti surat tugasnya dari kepala sekolah. Kalau Ibu Bapak kepala sekolah yang swasta, berarti surat tugasnya dari ketua yayasan. Kalau yang PNS, berarti dari dinas, ya.
Jadi sekali lagi berkaitan dengan administrasi, oh ya ada lagi yang bertanya, presensinya mana Bu? Nanti di-share di WAG. Kemudian presensi kok belum ada? Nggak apa-apa, presensi itu bisa kita share-nya kadang-kadang langsung sehari ini, langsung 2 hari atau 3 hari. Jadi biasanya admin kalau sudah ada link presensi akan di-share di WAG Ibu Bapak ya. Kemudian ada lagi nih mengenai administrasi lagi, ada nggak ya? Tenang ya, harus Kemudian nanti mengenai materi, ya nanti kalau Kang Yogi sudah share, akan di-share di admin kelasnya ya. Kemudian, karena banyak banget administrasinya nih yang bertanya. Kemudian kok SIM PKB-nya belum bisa juga diakses? Iya Ibu Bapak, memang belum bisa juga diakses. Nanti kalau mendekati tes awal belum bisa akses, Ibu Bapak tinggal sarananya tetap WAG grup ya. Kemudian ada yang bertanya, share dong jadwalnya. Nah, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak sudah perhatikan WA dari admin pertama kali, itu sudah lengkap semua informasinya. Tinggal Ibu Bapak klik-klik aja link yang dikirim admin itu. Ada jadwal, ada informasi, surat undangan. Ada yang bertanya tadi, dasar membuat surat tugasnya dari mana Ibu? Nah, itu tadi dari undangan, di mana undangannya? Ada juga di WA awal. Jadi WA awal itu sebenarnya sudah sangat lengkap, tinggal dibaca dan diperhatikan. Baik, sekarang kita lanjut ke LMS lagi Kang Yogi. Ya. Ini kalau kelasnya mah udah ada semua ya, tinggal nunggu sinkron aja sih Mbak El. Iya, sinkron dari SIM PKB ya. Ya, ini udah ada nih 1 sampai Sudah buka ya? bentar. Ini saya random ya, saya ambil random. Udah masuk semua, tinggal nunggu. Nah, ini masih belum sinkron. Tinggal dibuka pintu sama SIM PKB ya. Iya, udah ada. Ini kan contohnya kalau yang gini. Ini kalau yang udah tersinkron. Nah, kalau udah tersinkron keluar seperti ini, Mbak tidak tuh. Banyak ya keluar nih. Nih kalau yang belum tersinkron tuh contohnya gini. Oh, iya. Kemudian ada bertanya nih, Kak Yogi. Nah, Kalau kehadiran CGP minimal 34, kalau kehadiran CPP minimal berapa? Takutnya kalau ada sesuatu hal yang bersamaan dan sangat penting. 34 maksudnya 34 apa? Kalau di CGP itu kan 4%. 38 kali pertemuan tatap muka. Kalinya ya. Nah, kalau di CPP berapa ya? Pokoknya 90 berapa persen gitu, saya lupa ya proporsinya. Saya lupa, tapi itu wajib ya, jangan sampai ditinggalin ya itu ya. Tinggal dilihat jadwalnya saja. Ini Diikutin juga aja deh, kayaknya jadwal. di kelas 1 udah tersinkron ini. Di kelas 1 sudah tersinkron. Berarti ini kelas 1 ini sudah tersinkron ini. Jadi kalau di sini saya refresh, harusnya sudah tersinkron. Kalau udah tersinkron udah bisa dibuka berarti. Nih, kelas 1 udah tersinkron. Nah, yang kelas 1 berarti udah bisa buka. Sinkron. Kelas 1, kelas 2 sudah tersinkron. Ini ya, maksudnya kelas 1, kelas 2 tuh ini nih. Ini nih. Nah, ini kelas 1 nih. G3 itu gelombang 3, A8 itu angkatan 8, 01 itu adalah kelas 1. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 32. Gitu. Udah tersinkron, sebagian sudah tersinkron. Tapi jangan buru-buru ya, jangan buru-buru langsung pengen pretest. Wah, jangan, santai saja, santai saja. Waktunya masih sampai 11.59. Ya, masih lama. Tapi jangan malam-malam juga, nanti takutnya jaringannya terkendala. Jaringan terkendala, yang masalah lagi jaringan ini, jaringan tidur lewat. Udah lewat, udah susah kalau udah lewat. Udah tersinkron nih. Nih, untuk kelas yang, nah, tuh sudah. Ada yang bertanya, nih Kak Yogi, apakah tes awal dan tes akhir itu termasuk penilaian kelulusan CPP? Ya ada tuh, kan itu gap kompetensi ya, kompetensi gap yang saat masuk pembekalan dan exit pembekalan itu harus dilihat seberapa jauh peningkatan pemahaman dan keterampilannya. Itu ya jelas ada. Jelas ada. Apa nih?
Oh, ini. Bertanyanya nggak berkaitan dengan LMS, pokoknya kita lewatin dulu. Apakah ketika ini sebenarnya masih nanti juga nih, tapi udah terlanjur dibacain. Apakah 3 CGP sinkronus dengan fasilitator PP wajib hadir? Wajib. Jawabannya wajib. Jadi saat ruang kolaborasi sesi 1, sesi 2 bersama fasilitator, PP wajib hadir. Ngapain? Mendampingi para CGP-nya. Mendengarkan, mengarahkan, dan mendampingi para CGP-nya. Tetapi yang akan memfasilitasi tetap fasilitator. Kemudian pada saat elaborasi pemahaman, PP wajib hadir. Kenapa? Untuk menyelaraskan konsep. Jangan sampai nanti teman-teman di lapangan pada saat kaitannya dengan modul, kaitannya dengan pemahaman modul, malah lebih paham. Ya lucu lah didampingi. Harus lebih paham. Makanya biasa sebelum ke para CGP-nya itu selalu memberikan disampaikan kepada CGP-nya. Nah itu karena kan fasilitator dengan PP itu nanti akan berdampingan ya, berdampingan. Kemudian adalah bertanya Dan lagi, itu wajib. nih Pak, kalau misalnya mengumpulkan tugas lebih dari batas waktu, apakah penilaiannya secara otomatis dikurangi oleh sistem atau penilaian mutlak dari fasilitator? Enggak. Jadi kalau penilaian produk, kalau kualitas produk itu tidak akan dikurangi. Yang mengurangi adalah dari sisi pengumpulan. Ya, ini contohnya gini. Oh, tadi udah dilihatin ya. Ini contohnya gini. Ini apa sih? Koneksi antar materi. Nih. Nah, di sini ini kan rubriknya nih. Nah, di paling bawah tuh lihat. Kalau secara produk, nih, kalau based on produk ya, ini tuh nggak bisa. Ini ya kalau memang kualitasnya bagus ya bagus. Tapi kalau kualitasnya jelek ya jelek. Tapi kalau kualitasnya bagus, tetapi pengumpulan tugasnya itu terlambat. Terlambat itu misalnya seperti ini. Nah, ketepatan waktu pengumpulan tugas. Nah ini. Nah ini nih. Nih. Jadi lebih dari 4 hari ya, dari due date 3 sampai 4 hari, 1 sampai 2 hari. Ini pas due date-nya atau sebelum waktu due date. Kalau yang di atasnya mah product base ya. Kalau nilainya produknya bagus ya udah bagus. Tapi kalau ngumpulin seproduknya bagus kayak gimana pun, kalau ngumpulinnya lebih dari waktunya ya nilainya nggak akan 100. Karena ini ada komponen ini. Nah ini ketepatan pengumpulan tugas. Gitu ya. Baik, kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pak Yogi, apakah tugas yang dikerjakan teman CPP lain bisa kita lihat seperti LMS-nya CGP? Jadi Tergantung setting. Ya. Kalau setting itu memang dibuka akan terlihat. Ya. Rata-rata ini kalau ini tidak. Ya, kalau rata-rata ini tidak. Jadi harapannya teman-teman kan nanti berkelompok, kerjanya di dalam kelompok. Ya. Karena nanti setiap kelompok itu punya ininya masing-masing. Misalnya Yoki itu masuk kelompok 1. Kelompok 1 itu membedah modul satu-satu misalnya. Ya udah, nggak akan bisa ngelihat modul yang lain. Kalau modul yang lain berarti ya hanya sebagai pembelajaran kita. Mau kita adopsi nggak mungkin, kan substansinya beda. Ya, itu. Ya, lagi? Yang ada kaitan dengan LMS, ada yang penempatan, ini nanti nggak wewenangnya Pak Yogi.
Benangnya ini nih, Itu mah penjam. satker. Kok aku agak kursornya agak error nih. Ntar dulu. Pergi ke atas malah ke bawah dia, Nggak sinkron. nggak sinkron dia. Ini masih ada, mana nih? Belum bisa, emang registrasi belum bisa Ibu Bapak. Ada lagi sebenarnya yang bertanya tadi, Ibu Bapak, saya tidak, daring dari sekolah boleh tidak? Ibu Bapak namanya daring, itulah fungsinya daring itu fleksibelnya boleh di mana saja Ibu Bapak. Tidak harus di sekolah, di rumah, kantor, malah ada di kantor Telkom ya, Kak Yoki waktu itu ada peserta yang terkendala, dia benar-benar pindah ke katanya WiFi-nya paling kencang gitu. Jadi dia numpang di Dinas Pendidikan atau di kantor Telkom malah langsung. Jadi Jadi ada bebas beberapa Ibu Bapak. peserta kita karena jaringan di sekolahnya kurang baik, jaringan di rumahnya apalagi, maka dari pagi itu diam di kantor dinas. Diamnya di kantor dinas. Jadi setiap hari pembekalan itu diamnya di kantor dinas. Belajarnya sama orang dinas itu disiapin meja. Gitu, difasilitasi gitu, dikasih meja. Itu boleh, nggak masalah, mau di mana aja bebas. Baik, ini sebenarnya masih banyak sih Kak Yoki, tapi lebih banyak kebijakan Ibu Bapak, memang waktunya sudah mau berakhir juga. Ibu Bapak kenapa banyak pertanyaan yang tidak saya, lontarkan ke Pak Yoki Ariana, karena Ibu Bapak banyak bertanya tentang kebijakan yang harus dijawab oleh Pokja PGP gitu, sedangkan narasumber kita adalah berkaitan dengan LMS, yaitu pembekalan yang akan Ibu Bapak, lalui 15 hari ke depan. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini mungkin ada, closing statement dari Kang Yoki atau pesan-pesan singkat silakan. Saya karena biasa dengan Kang Yoki jadi nggak bisa Pak Kang, jadi silakan Kang Yoki. Ya, jadi nanti teman-teman pesan saya ikuti proses pembekalannya, ikuti aturan mainnya, ya. Kemudian selesaikan tugas-tugasnya tepat-tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Itu saja. Baik, jadi Ibu Bapak begitu, jika Ibu Bapak terima kasih Pak Yoki atas kebersamaannya 2 jam dari jam 9.30 tadi dan kita akan berakhir di jam 11.30 ini. Ibu Bapak, berkaitan dengan LMS atau Ibu Bapak masih bingung cara masuk LMS, setelah masuk nanti seperti apa prosedurnya, kita sudah punya fasilitasinya itu melalui WAG Group. Di sana ada admin, jadi Ibu Bapak bisa, bertanya di WAG Group atau juga saling berbagi ya Pak Yoki. Jadi Ibu Bapak yang sudah berhasil nih, saya sudah bisa nih. Nah, itu alangkah lebih baik saling berbagi, saya udah bisa nih cara masuknya seperti ini, jadi tinggal di-share di WAG Group. Makanya kenapa kita membuat WAG Group, di situ ada fasya, ada instruktur, ada admin untuk saling berbagi. Jadi siapa yang lebih dulu baca pertanyaan, kalau Ibu Bapak memahami mohon dibantu juga untuk menginformasikan kepada sesama teman Ibu Bapak sendiri. Baiklah Ibu Bapak, kita akhiri sesi terakhir pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti pada saat tes awal Ibu Bapak tidak mengalami kendala. Kami informasikan lagi, tes awal itu waktunya 1 jam 60 menit itu. Jika Ibu Bapak sudah klik, dia tidak berhenti. Jadi jika Ibu Bapak, hanya ingin membaca-baca saja tes awal tidak bisa ya. Jadi kalau mau melihat tes awal itu cuman jangan diklik tesnya, tapi kalau sudah Bapak klik, otomatis waktunya berjalan. Dan kadang-kadang pernah juga kejadian diklik kemudian Bapak Ibu tinggal karena nggak menyadari kalau itu jamnya berjalan. Jadi, disiapkan waktu 1 jam tidak terdistrik oleh kegiatan lain. Nah, silakan memulai tes awal. Demikian Ibu Bapak, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pembekalan. Waalaikumsalam. Selamat siang. Izin lift ya. Diperkenankan untuk lift Pak Yoki dan Ibu Bapak semua dari link Zoom ini. Terima kasih.
Karena MC-nya langsung jadi host, jadi enggak usah pakai musik lagi, langsung saya end ya.